Baik, terima kasih banyak pemirsa, masih dengan Fikri, Cek Dedes dan juga Pak Yuda di sini masih banyak dan pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanya. Cek Dedes apalagi tempat Cek Dedes aman? Alhamdulillah Caknya kalau Sudirman masih jadi Masih rame lah, pantauan ini ya, rame ya Pak ya. Kalau mungkin Mang Cek Fikri nak berbagi cerita. Aman ndak aman lah, iya. Pacak lah kayak Cek cerita dan Pak Iya. Yuda ini. Jadi ngomong-ngomong Pak, Cek tempat Cek Dedes daerah Sudirman, Sudirman depan itu Pasar Cinde. apa polsek mana itu berarti? Depan Polsek Cinde itu masuk IT1. IT1, kalau Fikri IT2. Ini ngomong-ngomong soal peran polsek ini Pak dalam razia-razia ini. Selain razia mungkin ada lagi Pak kegiatan-kegiatan yang sekarang ini lagi digencar ke dari polsek-polsek? Jadi tetap tadi kan udah saya jelaskan ada giat yang sifatnya preventif maupun ke Gakum atau penegakan hukum. Itu bukan yang melaksanakan bukan hanya Polrestabes saja, tapi tingkat polsek pun kami tugaskan untuk seperti itu. Jadi semua berperan. Polsek ini yang tadi saya sampaikan di simpang-simpang jalan sebenarnya personel polsek itu. Banyak personel polseknya. Kemudian kita khusus malam minggu kita lebih perbanyak lagi tuh. Bahkan water cannon pun kita siagakan itu di Simpang Demang untuk antisipasi ada balap liar dan seterusnya. Karena kalau balap liar itu banyak kejahatan lainnya yang di dalamnya juga yang kita patut antisipasi karena terutama kadang-kadang ada yang dibawa sajam dan seterusnya. Kemudian razia juga dari polsek. Jadi semuanya itu berjenjang mulai dari tingkat polsek, Polres itu melaksanakan sampai Polda juga membackup kami. Jadi mungkin juga Mas Fikri, Mbak Dedes juga tadi sempat disinggung bahwa pagi ini tergelar banyak polisi sekarang nih. Ya memang seperti itu. Jadi sekarang pagi ini kita gelar sebanyak-banyaknya petugas polisi di lapangan. Kemudian sama juga malam juga kita gelar. Tinggal memang kita upayakan kalau bisa kita isi semua. Kembali lagi ini keterbatasan masalah sarana prasarana dan juga personel yang kita miliki. Kalau misalkan makanya kita tetap berkoordinasi terus dengan Polda untuk membantu membackup wilayah untuk memperkuat. Oke. Ini masih ngobrolin masalah peran polsek tadi ya. Nah, ini peran polsek Dewe terkesan lambat dalam mengungkap kasus nih Pak. Ini sebetulnya apa yang jadi penyebabnya? Ya, kalau dibilang lambat juga bukan lambat, tapi kan ini kembali tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan personel, apalagi di tingkat polsek, kan gitu. Ada kendala-kendala seperti itu. Tentunya polsek itu, misalkan kendaraan dinasnya, dia hanya terbatas kondisinya, kalau salah roda 4-nya mereka paling banyak sekitar dua kendaraan roda 4 dinas yang bisa untuk patroli. Kemudian personilnya juga terbatas. Jadi memang kita harapannya program pimpinan memang kedepannya adalah memperkuat polsek. Jadi dari tingkat Mabes itu turun ke Polda, Polda turun ke Polres, Polres turun ke polsek. Itu memang kita harus kedepannya memang memperkuat polsek, tujuannya agar polsek lebih aktif untuk mengantisipasi ya. Karena polsek yang lebih dekat tadi itu. Betul. Dan juga kita memanfaatkan ada namanya Babin Kantipmas kita untuk sebagai problem solving. Jadi kita ada program Babin Kantipmas yang satu desa satu polisi. Jadi maksudnya tentu kalau di level kota kelurahan. Jadi maksudnya intinya kalau ada di wilayah hukumnya Babin ini ada kejadian, dia harus aktif, lebih berperan aktif, dia menampung dan kalau bisa dia selesaikan. Jadi ngomong-ngomong juga ini Pak soal tadi kan ngomong terkesan lambat dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ada sanksi tidak Pak dari Kapolrestabes atau dari Polda untuk polsek-polsek yang mungkin lambat lah dalam kasus? Betul sekali. Jadi kita masuk program pimpinan juga, ini namanya kita juga melaksanakan ada punish and reward ya pastinya, yang berprestasi kita kasih penghargaan, yang kinerja yang kami anggap ini juga kita kasih teguran ataupun hukuman. Jadi yang saya sampaikan data itu kita dapat itu sebenarnya kita laksanakan ANEF itu seminggu sekali untuk tingkat kami di Polrestabes, kita laksanakan ANEF tiap minggu. Jadi tiap minggu kita ANEF. Jadi para Kapolsek ini kita undang ke Polres.
kemudian kita unif di situ. Baik yang tadi saya sampaikan berdasarkan data, jumlah kejahatannya berapa, dari situ kita jabarkan lagi lokasi di mana saja, jamnya dan seterusnya. Nanti di situ bahas tuh, wah ini polsek ada yang kok di lokasinya di wilayahnya banyak kejadian nih. Nah, banyak kejadian. Nah, ini apa upayanya? Kita minta Kapolsek yang menjelaskan kita apa upaya Kapolsek. Jadi suatu bentuk pengawasan juga dari atas ke bawah untuk mengoptimalkan lah, kita ingin polsek lebih berperan tetap seperti itu dari bukan hanya di tingkat polsek saja, tapi juga di tingkat Polda juga kita juga polres-polres itu semacam dilombakan juga lah, semacam dilombakan per triwulan kita di ANEF bagaimana kinerja kita. Tentunya kalau kita kinerja buruk pasti ada hukuman juga dari pimpinan gitu. Jadi memang ada punish and reward tetap kita jalankan pasti tetap. Jadi itu sangat terlihat ketika kalau kita tingkat polsek kita lihat polseknya di wilayahnya banyak, tinggal kita lihat ada tidak upayanya. Kita tidak bisa menutup mata juga di wilayahnya dia yang luas misalkan ternyata perbandingan dengan petugas polisinya terlalu tinggi. Jadi jangan kita langsung memvonis gimana, tapi kita lihat upaya-upaya yang sudah dilakukannya. Ternyata kalau memang sudah optimal, udah ada upaya-upaya sebelumnya, tapi memang masih terkejadian, nah ini yang perlu kita sebagai masukan kemudian kita perbaiki ke depan. Sejauh ini ada pengurangan atau penambahan personil kah Pak? Misal pemindahan dari polsek ini ke polsek ini karena memang dibutuhkan kayak itu? Iya, terakhir baru mungkin seminggu yang lalu ada penambahan sedikit lah dari Polres untuk ke polsek-polsek, tapi tetap itu masih perbandingan antara luas wilayah, jumlah penduduk dengan petugas kepolisiannya itu sendiri masih belum sesuai rasio yang seharusnya memang. Kayak masih keterbatasan tadi ya Pak ya? Betul sekali. Nah ini kalau kita ngikuti kemajuan teknologi sekarang sudah serba aplikasi nih Pak. Kalau dari kepolisian Dewa ini sudah adakah aplikasi ini mungkin biar lebih dekat lagi dengan masyarakat mudah dalam mungkin melapor ke pengaduan, kejadian kriminal di mana misalnya itu apakah sudah ada? Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau di tingkat pusat itu kita sudah ada namanya aplikasi Polisiku. Jadi bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Kemudian juga bisa lewat 110 telepon, hotline di situ bisa telepon. Nanti yang akan menerima akan dari comment center. Comment center kami di Polrestabes ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi bisa memonitor ada ratusan titik CCTV di wilayah Kota Palembang. Kemudian juga di tingkat Polda sendiri ada namanya Polisi Wongkito. Ada juga aplikasi tersebut. Kemudian ini juga untuk tingkat Polres juga kita lagi siapkan juga ada namanya aplikasi, tapi lagi dalam progres untuk pembuatan. Intinya aplikasi-aplikasi itu tetap kita kembangkan, kita gunakan untuk membantu pelaksanaan tugas kami. Tapi Polisi Wongkito tadi aktif masih Pak sampai sekarang? Ya aktif, tapi masih tinggal memang respon dari masyarakat mungkin masih udah mulai, karena udah lama produknya. Ini kan udah berapa tahun ya. Sekarang mungkin udah mulai agak lupa, mungkin mungkin diaktifkan kembali. Mungkin perlu disosialisasi. Ya, sosialisasi kembali. Tapi kalau untuk sekarang ini kita masih menginduk ke satu aplikasi utama, yaitu aplikasi Polisiku. Polisiku itu. Ya, itu yang terbaru yang jadi se-Indonesia pakai aplikasi itulah. Jadi situ bagus sekali bisa melaporkan yang tadi itu. Itu bisa langsung terpantau dan bisa polisi terdekat bisa mendatangin apabila ada kejadian dan seterusnya. Oke. Jadi memang ada aplikasinya. Benar, kadang-kadang masyarakat agak segan untuk melapor langsung, jadi jangan segan. Jadi kadang ada justru disiapkan ada aplikasi untuk ngelapor ke tindak kriminal. Tapi lebih baik lapor langsung ya Pak ya? Betul, karena lebih beda komunikasi langsung dengan via telepon ataupun aplikasi kan terbatas kalau via aplikasi mungkin ya.
Kalau komunikasi lebih langsung, kita lebih jelas. Jadi bisa kita mau dalamin langsung pun bisa enak. Jadi apa langsung kita tindak lanjutin bisa. Kalau aplikasi kan lebih terbatas kita dapat informasinya mungkin. Dan juga Pak, ini selain ada begal ya, permasalahan-permasalahan ini juga. Dan ada banyak laporan ini tentang parkir liar ini Pak. Nah ini beberapa titik juga sudah banyak yang tahu bahwa ada parkir liar. Ini tanggapan dari pihak kepolisian Dewek ini cak mana ini Pak? Sudah kita sikat berapa hari yang lalu. Sudah disikat? Sudah. Nanti Di daerah mana itu Pak? wilayah 16 Ilir kemarin nggak salah ya. Kita sikat kemarin sekitar 16 Kantong parkir itu. juru parkir liar yang kita amankan, kita periksa. Jadi kita juga monitor kok, kita pantau medsos itu kita pantau dari informasi. Jadi jangan kemarin yang viral itu yang masalah apa? Itu kan kita udah tangkap itu yang masalah meminta berapa sekitar 10.000 atau apa itu viral, nggak mau, itu udah tangkap, kita proses. Kan banyak yang parkir mobil sampai 10.000. Jadi tenang aja masyarakat ketika merasa ada hal-hal yang melanggar hukum, silakan laporkan saja. Nanti kita akan tindak lanjuti. Tentunya kalau dia memenuhi unsur, akan kita tindak lanjuti terus sampai pidana. Nah, ini kadang ada juru parkir liar dengan harga yang tadi tidak sesuai standar, tadi bisa 10.000 bahkan lebih dari itu, ngerasa aman karena di backup petugas ini Pak. Ini apa menurut Bapak nih? Itu kan masih opini ya. Kalau ada yang seperti itu tinggal laporkan saja. Kalau memang ada petugas yang katanya dan kata kutip backingin, itu ada corong-corongnya, bisa melapor ke Propos Polres, misalkan ini petugas kepolisian ya, kemudian ke Polda juga bisa. Tapi kita dari Polrestabes Palembang berkomitmen di sini, kita akan sikat siapapun itu. Jadi untuk parkir liar kita akan sikat. Jadi nggak ada alasan itu mau ada backup atau apa. Banyak yang ngomong lada dekeng, lada backup. Iya. Buktinya tertangkap. Kita sikat semua. Sekarang ini kita sikat dengan kepemimpinan kita, Kapolda kita yang luar biasa, Kapolda kita yang baru. Kemudian juga komitmen seluruh PJU Polda, kemudian seluruh PJU Polrestabes, baik dari Kapolrestabes sampai ke tingkat Polsek, semua kita backup. Selain di Pasar 16, ada titik-titik lain lagi ini Pak, yang masih dalam pemantauan? Iya, kalau yang terkenalnya kan sekitar Pasar 16 itu ya, di Jalan Atmo sana ya, sekitar sana. Tetap kita kalau ada yang lain, tetap intinya kita terima laporan ataupun kita pantau ada berdasarkan pemantauan langsung, kita akan amankan langsung. Nah, kalau di jalan-jalan nih Pak, sekarang masyarakat Kota Palembang sering lihat ya, balik ke masalah razia ini Pak. Nah, ini mungkin banyak razia. Nah, dari razia-razia yang diadakan oleh pihak kepolisian ini kedepannya seperti apa tindak lanjutnya, hasilnya untuk feedback untuk masyarakat seperti apa Pak? Jadi razia ini kan dilaksanakan berdasarkan misalkan razia lalu lintas dilaksanakan dikarenakan melihat ternyata pelanggaran lalu lintas masih banyak di Kota Palembang. Kemudian kecelakaan lalu lintas masih banyak, sehingga perlu diingatkan dengan salah satu contohnya asal razia. Kalau tidak ada razia mungkin bablas semua nih. Benar. Bablas semua, nggak ada yang pakai helm, nggak ada apa. Ini kita salah satu baik yang sifatnya preemptif, himbauan maupun pencegahan dengan tadi keberadaan polisi di tengah masyarakat sampai penegak hukum dengan razia. Itu tentunya berdasarkan lihat data yang ada, fakta yang ada di lapangan, kemudian termasuk dengan ini juga data terkait kriminalitas juga kita berdasarkan data tersebut, ya kita laksanakan razia, gitu Mbak. Nah, memang razia ini banyak macamnya. Efektif ya, ada banyak macamnya, ada razia lalu lintas, ada razia kaitan kalau yang tadi saya sampaikan untuk tiap malam itu laksanakan kaitan untuk antisipasi kejahatan, terutama kejahatan jalanan ya. Itu kita laksanakan. Banyak juga hasilnya yang kita periksa. Kadang-kadang selain sajam, mungkin ada senpi, kadang-kadang kita temukan, ada juga narkoba kita temukan di situ. Jadi banyak hasil dari... Ada, banyak tetap hasil. Jadi beda ketika ada razia lalu lintas, ada razia ini beda.
Oke. Baik, pemirsa, itulah tadi pemirsa terkait dari razia ya. Beberapa razia juga lah sudah dijabar oleh Pak Yuda, tapi kita masih punya segmen lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap dengan kami di Halo Palembang.